Salam, salam sade, salam weekend, salam BTC 69. Wah, sempet disorong 69 ya. Itu angka kesenangan si Elon Musk itu. Suka dia 69. 69 turun lagi, reject tadi, daily candle nutup di 684. Oh, udah bagus sekali. Ini kalau weekly candle nanti Senin pagi bisa nutup ini hijau tebal, bagus sekali ya. Minggu depan masih oke gitu. Cuma yang altcoin holder yang saya baca banyak pesimis gitu ya. Jadi ya biasalah kondisi begini. Memang ya ada keselnya. Lihat BTC udah di harga 69, harga altcoin banyak masih di situ-situ juga, malah mendekati hampir sama saat ada sebagian yang hampir sama dengan saat harga bearish time saat itu ya. Jadi nanti coba kita bahas sedikit untuk saya review, ingatkan lagi ke depan gitu ya. Jadi sebelum itu kita inilah lihat dulu. Ini saya buat video market cap di 2 triliun, 35 billion, naik 1,2% ya. Volume transaksi turun 4,5% di 72,8 billion. Dominance turun sedikit ya. Kemarin kan 57,7, ini 57,6. Fear and Greed udah posisi greed lagi di 61%. BTC ini saya buat video posisi di 68.484. Ethereum di 2.649. BNB udah drop di bawah 600.599 ya. Solana 154. XRP, BTC harga di 64, 63 juga begitu harganya di 54, 53, 54 sen, naik dikit 55, drop balik ke 54, setrika di situ terus. BTC udah harga 69, lu masih di situ juga. Kayak buat holder altcoin pada ini ya, Cardano lagi satu juga begitu. Di situ-situ aja dia. Kayak setrika. Ya, yang agak sedikit ada naik ya Stellar XLM ya, agak ini udah di 9 sen, 7 ya. Ya hampir samalah harganya kayak kemarin, walaupun ini BTC 57, BTC dominance-nya kemarin 57,7 dengan ini 57,6, nggak gimana beda. Nah, sedikit ini aja. Jupiter boleh ya, Jupiter udah di 86 sen lagi ya. Ondo 80 sen agak ini boleh ada naik 11% lagi dia balik ya. Nah, kalau Ondo lebih bagus daripada kemarin ya. Ya kita lihatlah ini harapan buat altcoin holder ya, mudah-mudahan BTC dominance-nya bisa drop ya, itu harapannya. Kalau nggak drop dia menguat ikut ini yang buat kecewa. BTC naik ke ini pun altcoin holder patah semangat lihatnya. Untuk event semalam nggak gimana terlalu ngaruh. Semalam waduh itu logam mulia yang naik kenceng sekali ya. Emas buat ATH baru. Gua kemarin untung gua pas lihat dia nanjak lagi, nggak yakin gua ini
ganti lagi ya SL saya lebih naikkan. Kalau nggak saya naikkan, SL saya kemarin udah kena tendang juga gitu. Sau saya masih open posisi ini, masih minus, belum ini. Untung saya geser SL saya kemarin. Kalau saya nggak geser, udah kena tendang semalam untuk kedua kali. Ini masih posisi minus, ya biarinlah sampai besok, nanti Senin lihat gimana ya. Ini perak yang kenceng, lebih kenceng semalam ya. Gold naik 1%-an something ya. Itu perak naik 6%-an. Udah $33 per ounce. Aduh, sayang kecepatan saya lepas itu silver ya, perak. Ya lihatlah. Inilah satu hal yang dilihat, logam mulia terus menguat ya. Untung ini BTC juga ikut ini ya, searus ya. Nah, sedangkan dolarnya sebenarnya ada yang nahan. Sebenarnya dia harus lebih drop karena dolar ini sebenarnya makin melemah gitu. Mereka coba tahan dengan ini ya, tapi sebagian udah tahu ini udah bom waktu gitu ya. Dengan hutangnya terus bertambah, ketahuan dalam beberapa hari ini dia punya hutang debt naik 0,5 triliun lagi dalam hitungan hari. Gila nggak? Jadi diam-diam ada banyak mereka ini mungkin dana untuk pemilu atau apa ya, partai biru ya, itu anggarkan dana-dana siluman kali apa, hutangnya naik dalam hitungan hari hampir setengah triliun US dollar loh. Hutangnya gila, melambung terus, nggak mampus itu ya. Makanya para pakar yang udah tahu udah ini, makanya semua pada beli emas, termasuk bank ya. Si Warren Buffett sisa-sisa saham di Bank of America yang belum habis dia jual masih lepas lagi ya. Kemarin itu lepas 9% lagi, sekitar 350 juta US dollar lagi lepas terus ya. Terus Bank of America udah goyang sekali juga itu, udah ingatkan, dia juga bilang semua pada alihkan ke emas, semua cari safe haven. Itu dari petinggi Bank of America gitu ya. Nah juga mungkin ini sengaja yang Cina, Rusia, BRIC ya, panaskan kondisi dengan pertemuan mereka minggu depan. Ya udah pasti mereka big, terus tekan dolar kan, mereka challenge kalau bisa mau mereka matikan gitu. Jadi nah itu yang kondisi terjadi ya. Nggak nyangka naik terus. Perak juga wah naiknya 6% lagi semalam, gila. Emas buat ATH lagi naik 1%-an lebih ya, nutup dia di 2720 tadi pagi. Sedangkan dolar sideways dia tahan di 103 ya. Kita lihatlah minggu depan ya. Nah itu makanya terus saya lihat semalam beberapa komen yang asik tanya, Ko atau Om kalau out market kasih tahu ini itu ya. Ya saya pasti kasih tahu, tapi saya mau coba ulangi lagi, saya mau ingatkan gini ya. Jadi apa yang saya lakukan, saya nggak mau nanti kalian main ikut-ikutan. Saya juga nggak mengajak. Planning saya jelas. Yang udah ikut video saya dari, nggak usah bilang dari tahun-tahun kemarin lah ya, yang kalian di penghujung tahun 2023 aja kalau ikut video saya atau di awal 2024 ini, saya punya target itu jelas. Apa yang saya sampaikan itu jelas gitu. Saya udah bilang, oh market mungkin akan dipoles, mau pemilu ini tuh pas di penghujung tahun waktu itu ya, 2023. Dan saya udah jelaskan, saya nanti akan out menjelang mendekati pemilu ini itu. Itu dari awal tahun atau akhir tahun 2003. Let's say awal 2 tahun 2024 saya sampaikan. Jadi saya punya target, apa yang saya buat itu jelas.
bukan main ikut dengar orang atau apa. Itu analisa saya resiko saya udah jelas sekali saya manage ini ke arah mana gitu. Dan kalau saya out juga, saya tidak mengalami kerugian. Karena kenapa? Coba kalian cek balik video-video lama yang saya sampaikan, atau yang ikut saya bareng kita serok. Ya, itu videonya juga ada serok gini gitu. Nah, saat itu kalian bisa lihat di posisi harga berapa. Saya serok BTC di harga berapa, ya. Ada yang saya serok saat 20 ribuan, pas sempet selang 2 bulan kemudian tuh 3 bulan saya lupa, sempet banting lagi ke 15 something, ya. Saya nggak dapat 15, saya dapat yang 16 something gitu. Saya serok lagi di situ, videonya juga ada, saya ajak serok, ya. Terus altcoin yang kita serok juga ada gitu. Jadi itu jelas posisi harga saya beli barang itu di mana, jelas itu videonya ada gitu. Ya. Nah, terus saya juga udah pernah banyak yang tanya whole coin apa, berapa persen. Kan udah saya paparkan. Itu udah saya jelaskan dari tonton saat bearish time. Saya selalu bilang porto saya itu kalau saya punya aset 80% itu lebih mencondong di emas, ya. Di kripto ini cuma 20%, ya. 20% pun itu misalnya saya taruhlah saya punya aset 1M, ya. Ini satu gambaran, saya udah pernah cerita ini dulu. Saya punya duit ada 1M. 80%-nya saya alihkan ke emas. Jadi 20%-nya itu saya di kripto, ya. Di kripto itu dari 20%, misalnya 1M 20% 200 juta, ya. Dari 200 juta itu, ya, itu kan udah saya bilang 40% saya taruh ke BTC. Itu portofolio saya, itu jelas ya, udah jelaskan di BTC, ya kan. Di Ethereum saya taruh 30%. Ya, 30% lebih dikit kalau nggak salah, lebih kurang gitulah. Nah, sisanya 30% lagi atau 20 something, let's say 30 biar enak itu saya pecah beberapa altcoin gitu. Itu yang udah pernah tanya-tanya dari tahun lalu, saya jawab di komen, saya juga tulis dengan teliti, saya tulis gitu, oh porto saya segini yang nanya. Nah, jadi dan terus saat bulan Maret itu naik posisi BTC di 73 itu saya bilang saya TP. Ya kan, saya tarik modal, jadi itu jelas posisi saya. Jadi kalau saya on market, karena saya udah planning dari awal, saya udah ngomong saya akan lakukan ini, saya akan out lebih kurang mendekati pemilu gitu, atau setelah pemilu, waktu itu saya belum jelaskan. Tapi dengan kondisi gini, ya mungkin saya wait sedikit lagi, ya saya tarik gitu. Jadi saya punya arah itu jelas, dan jadi market naik turun gini sebenarnya saya masih bisa ketawa cengar-cengir. Kenapa? Itu karena posisi saya nggak ada rugi gitu. Ya, walaupun dia drop lagi, posisi saya itu sebenarnya masih profit. Ya hitung aja, BTC-nya aja dari serok di harga berapa jelas di situ. Ya, Ethereum-nya di harga berapa. Ya. Nah, altcoin saat itu berapa? Dan saya udah TP sebagian di bulan Maret kemarin itu, gitu. Di posisi di bulan Maret, altcoin juga masih lumayan saat itu yang saya TP, gitu. Dan BTC-nya juga, ETH-nya juga, gitu. Jadi kalau saya nanti out market, ya, out market, itu misal marketnya melambung lagi, saya nggak sakit hati, karena saya udah cuan, saya selalu posisi rezeki saya segitu, ya segitu, gitu. Ya, karena waktu saya buat video TP aja di bulan Maret itu banyak yang ngecek. Oh, kapan mau kaya, cuan dikit baru 2-3 kali udah TP, dikit-dikit. Saya senyum aja, itu masing-masing punya strategi gitu. Ya, tapi yang jelas posisi saya dengan stabil, mental saya terjaga. Emas naik, saya juga santai. Ya. Untuk trading ini saya cuma for fun, ya. Saya trading ini for fun, bukan ada oh saya harus menang, saya harus kaya dari saya left rate tinggi. Enggak, saya santai aja buat for fun gitu. Cuma buat cari kegiatan gitu, sedikit
biar otak itu kerja. Itu pun saya bahas scalping, ada yang tanya, ada pula yang ngejudge, oh sesat ngajar orang judi, whatever lah. Buat saya itu nggak penting, hanya Tuhan yang tahu apa yang saya kerjakan, ya kan. Kalau saya trader, uang kecil gitu, $10 gitu, $20 buat ini ya, for fun gitu. Kadang nggak ada istilahnya, oh gue harus cuan, nggak ada ambisi gue harus ini dapat sekian, left. Nggak ada, saya cuma for fun, kena tendang, ya udah, nanti ada rezekinya, saya dari profit. Dan saya rata-rata yang gitu-gitu saya main, tidak saya sentuh modal, selalu dari profit dapat cover, profit ini jadi modal lagi gitu. Jadi saya itu sangat safe ya, karena saya tahu saya orang udah berumur, nggak boleh gagal. Kalau gagal nggak bisa balik badan ya. Moto saya, boleh kita miskin saat muda, kerja keras, banting tulang, tapi saat tua, saya harus santai hidup, tidak hidup miskin di hari tua. Itu moto saya, jadi lebih hati-hati. Dan selalu saya mencari yang stabil. Ya. Dan ini yang saya sampaikan buat kalian, sebenarnya saya share, saya punya pengalaman, saya share, ini loh, cari stable. Bukan mau instan kaya ya, mau instan mau jadi ini apa, saya nggak pernah ngajar gini ya. Kalian boleh lihat lah dari konten-konten saya buat itu, saya tidak pernah memfomoin kalian. Kalau saya cari duit di YouTube, apa saya buat clickbait judulnya, cara kaya gini, cara bullshit, jual bullshit, itu bukan ini lah. Kadang saya sangkut sabar, DCA saat harga gitu. Kadang saya ajak, Sero DCA gini gitu. Itu aja yang saya lakukan. Nah, jadi intinya saya mau katakan, kalian masing-masing manage porto kalian ya. Ada yang mungkin baru ikut di video di YouTube saya, baru kadang tanya, karena saya ada yang udah malas jawab, kenapa out market om, kenapa ini, karena udah terus ya jelas-jelaskan sering jadi udah capek gitu, biar mereka, kadang saya cek di video lama gitu ya, karena itu udah saya sampaikan, planning, hitungan saya, analisa saya, langkah saya sampai di mana, kapan saya, itu udah jelas gitu. Jadi buat yang ini, kalian yang mau out ya tentukan gitu masing-masing, hingga tidak ada menyalahkan ya, karena saya sekarang udah lebih banyak ini, saya karena males gitu. Dulu masih ingat lah, kalau sub lama kan, saya bilang cabut out dulu, ya kan. Tiba-tiba market dipump sama dokon saat itu. Wah, ada yang ngamuk-ngamuk gini gitu. Tapi ada yang ikut saya, sabar, dia tahu posisi, selang 2 bulan lebih ambrol market, ya kan. Nah, ada saat itu ambrol, oh makasih om, saya selamat dari ini, ya kan. Nah, tapi sebelum itu ada yang maki-maki, ya kan, habis gua dihujat, jadi saya udah males menanggapi gitu-gitu. Jadi saya nggak mau spesifik, kalian sendiri tentukan. Saya cuma sampaikan langkah saya ya, dan masing-masing. Saya buat video ini bukan sebagai financial advisor ya, juga tidak mengajak Anda, dan saya cuma share analisa saya, langkah-langkah saya lakukan ini gini. Nah, buat pertimbangan kalian saja, dan kembali kepada diri masing-masing. Duit-duit kalian, untung rugi di tangan kalian sendiri ya. Tapi itulah salah satu saya share bagaimana memanage mental, kondisi market nggak kena, santai. Yaitu masih ada beberapa hari ini yang tanya, om ada duit dingin mau ini, saya tidak sarankan mereka beli gitu. Saya bilang hold, tunggu bearish time. Sebagai investor itu paling tepat adalah saat bearish time. Saat bearish time itulah kita invest, masuk barang ya, dan tunggu nanti saat bullish time. Jadi begitu. Tapi kalau masuk di saat bullish time atau udah tanggung gitu, itu yang bahaya gitu. Makanya ada yang nanya, saya bilang tunggu aja. Orang itu senang atau nggak senangan jawaban saya, yang penting saya tidak mencelakai orang. Itu sih poinnya. Oke? Jadi di hari Sabtu weekend ini, karena market nggak gimana, jadi saya
ulang saya ingatkan lagi. Jadi andai kata nanti saya out market, saya kasih tahu kalau saya udah tarik aset saya. Tapi saya tidak mengajak ya untuk Anda ikut langkah saya. Kembali ke masing-masing. Oke, begitu aja video di hari Sabtu ini. Have a nice weekend buat semuanya. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.